Halo Kak, selamat siang. Kenalkan, aku Kak Firda ya. Aku dari Demak PTN. Kali ini aku mau wawancara kakaknya. Kakak kan dari ITS. Kalau boleh tahu namanya siapa dulu nih Kak? Kalau aku Silvi. Kak Silvi? Aku Kak Ferji. Kak Ferji. Kak Silvi sama Kak Ferji ya. Dari jurusan Teknik Material dan Metalurgi. Nama aku Febita. Febita. Iya. Oke Kak. Hasya. Hasya. Anissa. Anissa. Rosi. Rosi. Maaf ya Kak. Oke Kak, dari kakak ini dulu nih. Kakak dulu bisa lolos di ITS itu melalui jalur apa nih? Kalau aku jalur SBMPTN. Kalau kakak? SBMPTN juga. SBMPTN. Berarti rata-rata SBMPTN ya? Iya. Kalau aku dari SNMPTN. Kalau aku SBMPTN. SNMPTN, SNMPTN lengkap ya. Ada SNMPTN, ada SBMPTN. Kurang satu nih, jalur mandiri. Jalur prestasi juga ada. Nah, ketika di SBMPTN kemarin, kira-kira kalau boleh tahu nih Kak, skor UTBK-nya kakak dulu itu berapa ya? Kalau aku 678. 678 ya. Kalau kakaknya? Nggak ngitung juga. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kalau kakaknya nggak ingat juga. Nggak ingat juga. Soalnya kan kalau udah terlanjur seneng ya kalau udah Hitung-hitung deh. Jadi wah udah. Yang penting lolos. Yang penting lolos ya Kak ya. Yang penting lolos. Untuk Kak Silvi, aku mau tanya nih, kalau dulu di SNMPTN itu kan kira-kira di SNMPTN kan pakai nilai rapor dan prestasi ya. Kak Silvi dulu di SNMPTN mencantumkan prestasi apa nih kalau boleh tahu, atau nilai rapor yang punya Kak Silvi itu kira-kira berapa sih Kak? Oh, kalau di nilai rapot, aku lupa rata-ratanya, cuma lebih mengunggulkan di kimia sih. Makanya kenapa aku masuk teknik material dan metalurgi, soalnya lebih fokusannya lebih ke kimia. Oke. Kak Ferdi? Gimana? Kenapa tuh? Kan aku SBM. Ya, SBMPTN. Kalau di SBMPTN kan dulu itu ya Kak, pakai tes UTBK. Nah, UTBK itu kira-kira skor kakak dulu berapa kok bisa lolos di ITS? Sebenarnya kalau misalkan skor pastinya kan SBMPTN tuh nggak pernah diumumin ya nilainya. Cuman kayak aku juga lupa sih waktu aku tuh dulu pernah ikut bimbel. Kalau aku kan kebetulan domisili di Jakarta ya. Jadi kalau di Jakarta itu ada namanya bimbel intern. Nah itu emang kayak try out setiap minggu gitu, dan itu nilainya tuh aku coba targetin. Sebenarnya passing scoreku targetinnya nggak di Mamet sih. Aku targetinnya lebih tinggi dari sana. Cuman justru beda sama Silvi sih. Kalau Silvi justru ngeliat kimianya. Kalau aku justru tertarik sama material metalurgi karena fisikanya. Jadi pada saat SBM aku emang lebih kayak, emang kalau SBM itu kan nggak mungkin ya kita bisa unggul di semua mata pelajaran ya gitu. Jadi aku kayak lebih ngefokusin di fisika aku biar nilainya bobotnya gede aku di fisika gitu. Soalnya aku tahu kelebihanku nggak di mata pelajaran yang lain. Pilihan pertama keduanya apa? Kalau aku cuma milih satu sih, langsung elektro otomasi. Langsung di ITS Iya. ya? Wah, kayaknya ambisinya di ITS banget ya? Iya. Kalau boleh tahu kakaknya ini dari mana asalnya? Aku dari Madiun. Madiun, masih satu domisili ya? Iya. Kalau kakak ya? Pilihan pertama juga ITS, dari saya asal Surabaya. Asalnya Surabaya, berarti masih satu lingkup ya? Kalau kakak? Kalau saya pilihan pertamanya ITB, ITB, lalu kedua ITS. kedua ITS langsung. Tapi dapat langsung ya? Dapat. Terus kakak? Kalau aku pilihan pertama ITS. ITS Dari Blitar. dari Blitar. Oh berarti emang rata-rata udah minat banget ya di ITS. Yang bikin kalian minat di ITS itu apa sih? Aku ya karena melihat itu akreditasinya juga, terus lulusan kerjanya juga bagus, diminatin industri-industri gitu sih. Kalau kakaknya? Kalau aku dari lingkungan kampusnya kan adem, asli, kayak mungkin juga mendukung suasana belajar, Iya. lalu prestasi-prestasinya dan nama baik kampusnya itu jadi tertarik. Kalau kakaknya gimana? Kalau saya dari nama baik kampusnya, terus tempatnya juga nggak terlalu jauh dari rumah, terus juga kampus juga lumayan bagus dan asli. Aku juga dari nama baik kampusnya, terus lulusan kerjanya juga lumayan
Berarti rata-rata emang dari prospek kampusnya yang sudah bagus ya Kak ya. Nah, ingin tahu juga nih, dulu SBMPTN sama SNMPTN pilihannya di mana aja nih Kak? Aku pilihan pertama aku FTSL ITB, pilihan kedua aku Sipil ITS, terus pilihan ketiga aku Teknik Material Metalurgi. Lolosnya pilihan Ketiga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih lolos. Kalau Kak Siti, Kalau aku pilihannya cuma dua, di ITS semua. Yang pertama tuh teknik kimia ITS, yang kedua teknik material metalurgi. masih sejalur semua ya Iya, tadi ya. Nah, kakak ini kan udah termasuk angkatan yang COVID ya? Iya. Karena masuk ketika pandemi. Ketika pertama kan jelas itu kan sistemnya online. Nah, menurut kakak nih, lebih enak mana online sama offline sekarang? Oh, kalau aku lebih ke offline sih Mbak, karena ketemu teman langsung, terus juga langsung bertemu dosen. Jadi Iya. kalau nggak tahu bisa tanya langsung gitu. Kalau online kan ada kendala jaringan yang nggak bisa disalahin Iya juga. sih, benar-benar. Gitu. Ya kalau kakak gimana? Kalau dari aku juga offline mbak, Offline. iya, karena kan ketemu secara langsung, interaksinya juga enak. Terus kalau ada yang juga ditanyain atau dibingungin juga langsung bisa ditanya. Jadi langsung jelas ya kalau misalkan offline. Kalau kakaknya gimana? Aku juga sama offline. Kalau offline itu lebih enak ya, ketika diterangin itu langsung nyantol. Kalau mau Iya. tanya itu juga langsung gitu Iya, kan. terus ada temen yang bisa bantuin juga. Jadinya bisa kenal satu sama lain juga kan, Iya. kayak gitu. Kalau lewat online kan kadang kita cuma face to face lewat layar aja gitu. Iya. Nah, Kakak ini kan tahun 2018 ya Kak? Berarti masih merasakan namanya kuliah online, offline ya? Offline. Nah, menurut Kakak nih, lebih enak mana? Kuliah offline sama kuliah online? Barengan. Ya, 2, 3 offline. Kenapa tuh rasanya? Seru banget. Iya, kalau offline soalnya maksudnya gimana ya? Aku sebenarnya basically aku bukan anak yang akademisi gitu loh. Jadi kayak kalau belajar ya belajar gitu. Terus kayak berusaha dapat nilai bagus iya, cuman bukan yang akademisi banget. Jadi kuliah itu aku bener-bener nyari kesibukan kayak pengalaman, pengembangan kayak organisasi, kepanitiaan, kegiatan kampus kayak gitu-gitu kan. Nah, justru emang itu kan serunya di kampus. Nah, pas offline tuh kerasa banget sama kayak wisuda nih. Biasanya kan wisuda ITS itu identik dengan arak-arakan ya namanya ya. Nah, itu aja tuh udah memorable banget nggak sih sama dan kenapa pengen wisuda tuh biar diarak gitu. Dulu tuh motivasi gue, aku pengen cepet-cepet wisuda biar aku pengen diarak gitu. Ternyata kondisinya aku nggak bisa diarak gitu kan. Terus kayak dan sebenarnya kalau misalkan dari segi belajar aja tuh aku ngerasa lebih masuk aja sih. Soalnya kan kalau misalkan dulu Kayak face to face. iya face to face kan. Jadi kayak kalau ada bingung pasti langsung ditanya. Terus kayak kalau online kan gak ada yang ngawasin ya. Jadi kayak bener-bener kita bisa bertingkah seenaknya gitu. Terus kayak Dan kalau banyaknya juga off cam kan, jadi kita nggak tahu banyak kan. distraksi kalau online tuh. Kalau offline ke distract pasti kan ditegur lah sama dosen gitu kan gitu. Jadi kayak bahkan kelas jam 7 aku bisa bangun 7:05 kalau online. Terus kayak baru masih ngantuk apa segala macam nyalain laptop join Zoom. Pertama merhatiin terus lama-lama ke distract gitu. Kalau offline kan nggak bisa, harus stay awake terus. Tepat waktu. Iya dan on banget. Kitanya juga harus prima lah gitu buat Sama time management sih. iya. Kalau offline tuh bisa banget gitu loh, bisa ngatur waktu banget. Kayak misal ada kegiatan sampai malam, tapi paginya juga ada kelas. Jadi kan tanggung jawabnya kan masih ada di kuliah kan. Jadi itu sih bisa banget kalau di offline. Jadi kalau misalkan online tuh lebih malesin ya, lebih bikin males gitu ya. Bener. Sama ini sih Kak, jadi kayak kalau di rumah kan ada urusan rumah ya, kayak kalau mamahku tahu aku di rumah pasti bawaannya kayak minta tolong ini, minta tolong itu, padahal aku juga masih ada duit ini, aku harus belajar gitu. Bukan yang nggak mau nolongin mama, tapi kan jadinya alamiah dari seorang ibu iya, ya. jadi bukan yang nggak mau nolongin, cuman kan jadinya kayak oh jadi bercabang. Kalau aku ngerantau langsung di sini nggak mungkin mama minta tolong ke aku kan, akunya jauh, jadi lebih fokus, jadi kayak fokusannya terpecah aja sih. Ini sempat ngerasain dua-duanya nih, sempat juga offline, sempat juga online. Nah, ketika offline kakak kuliah ini
apakah termasuk mahasiswa yang kuliah pulang atau kuliah nugas atau kuliah nongkrong apa tuh? Kalau offline sih jujur bukan yang kuliah pulang karena yang dijelaskan Ferdi tadi kita tuh lebih ke nyari yang pengalaman gitu ya. Nyari pengalaman jadi banyak kegiatan abis kelas kita ada kegiatan ini, abis kelas ada kegiatan ini. Jadi sayang aja kalau misalkan kuliah tuh kelas pulang. Ini gimana? sama dia. Saya kayak 24/7 kehidupan kuliah saya stick sama dia gitu. Jadi kayak ya sih kalau misalkan kuliah nggak langsung pulang karena di kos juga ngapain kan nah, aku ngerantau terus kayak di kos nggak ngapa-ngapain, jadi lebih banyak aktivitas yang aku habisin antara di kampus atau di kosan temen atau kayak mau nongkrong di mana kayak gitu sih. Oke. Ketika sekarang sudah offline nih, udah ketemu sama teman-teman nih, kakak ini termasuk tipe mahasiswa yang suka nongkrong, kuliah terus suka nugas-nugas, atau kuliah yang langsung pulang nih, gimana? Oh iya, Tipenya gimana? ya nugas ya nongkrong. Semua ya? Seimbang ya? Seimbang balance. Ya, karena semua itu emang butuh keseimbangan. Iya. Kalau nugas mulu pusing. Harus ada nongkrongnya Iya, juga. kalau nongkrong mulu ya tugasnya nggak kelar. Yang kakak rasain di ITS ini apa sih enaknya nggak enaknya itu? Apa ya? Apa guys? Enaknya gimana, nggak enaknya gimana? Enaknya dulu deh. Iya, enaknya dulu. Banyak tugas. Nugasnya. Terus enaknya juga Oh, selebihnya Iya. enak. Saat ini masih enak. Belum Masih pernah awal ya. Nanti kalau udah di semester akhir mungkin beda lagi ya. Gitu. Terakhir nih dari aku, menurut kakak, senangnya kakak, dukanya kakak itu di ITS itu gimana? Suka dukanya jadi mahasiswa ITS. Apa beda ya? Sukanya jadi ITS. Kalau jadi mahasiswa ITS sebenarnya sukanya adalah sebenarnya di awal kayak kerasa berat banget sih, tapi kesini kerasa impactnya adalah kita harus kenal satu sama lain. Kayak itu di awal tuh kayak tuntutan gitu loh. Jadi kayak tuntutan kita harus kenal teman satu angkatan, kita harus kenal orang satu jurusan gitu, terus kayak harus bersikap ramah dan bersahabat sama semua yang ada di dalam jurusan, entah itu TNI, entah itu yang jaga di tempat parkir, entah itu kakak tingkat, entah teman seangkatan. Tapi justru sekarang malah jadi itu yang kegiatan yang ngangenin, kayak sekarang kita udah online terus jarang ketemu, jadi kayak nggak pernah berinteraksi gitu kan. Jadi kayak itu sih suka dan hal yang memorable-nya, jadi kita kayak kenal dan terikat banget satu sama lain gitu. Dukanya di ITS itu apa ya, dukanya Atau kalau yang ngeselin gitu loh, atau sama temen-temen atau terserah gitu. kalau duka sebenarnya aku nggak nganggep ini duka sih, cuman kayak ini challenging aja. Kayak kalau kuliah, kalau di jurusanku kayak misalnya kita praktikum ACC, nah itu tuh hal yang challenging, tapi itu memorable gitu loh, kayak challenging, kayak ACC laporan, terus kayak gambar teknik yang kita harus kayak bawa tabung kemana-mana yang kayak gitu sih. Tapi nggak duka. Kalau duka apa ya duka sih? Kalau juga jujur kayak semuanya dijalanin aja Iya. gitu. Jadi kayak nggak ngerasa itu duka, nggak ngerasa Apa ya, selalu hal yang nggak apa ya, negatif gitu. dia. Jadi kayak meskipun ada hal yang baru yang challenging, jadi kayak oh ya udah itu tantangan aja, tantangan gitu. Ya udah, kalau gitu makasih ya Kak, itu ya pertanyaan dari saya wawancara kali ini. Sukses terus Kak kuliahnya, semoga sampai lulus dengan IPK yang bagus. Amin. Dan bisa jadi membanggakan nantinya buat orang tua masing-masing. Thank you Kak. Thank you, Kak.